kami bisa menjadi milik-Mu. Dan kami sangat bersyukur sebagai milik-Mu, Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau pun selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa bagi kami. Saat ini jika kami masih bisa bernafas, ini hanya karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan untuk kami. Saat ini kami bisa beribadah, ini juga oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami diberikan kesempatan mendekat, berdoa, memuji Engkau, dan sebentar lagi kami juga akan diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan tolong kami, supaya pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau kembali akan berbicara kepada kami. Supaya kami bisa mengerti hati Engkau sebagai pemilik kami. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dunia yang nyata ini. Supaya di dalam realita hidup ini kami tidak mengecewakan Engkau. Tapi kami memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana tujuan hidup Engkau bagi kami. Kami bisa mewujudkannya dengan baik. Tolong Tuhan, pimpinlah akan saat kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 saya akan membacakannya di sini. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya di dalam realita hidup kita. Haleluya. 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 Saya pernah terkena sakit vertigo. Akibatnya saya mengalami ketidakseimbangan secara jasmani. Otak saya tidak stabil. Saya tidak berani membuka mata. Karena kalau saya membuka mata, maka terasa bahwa semua yang ada di dunia itu terbalik. Posisi di atas menjadi di bawah, posisi bawah menjadi di atas. Dunia terasa berputar terbalik. Kalau saya berusaha untuk berjalan dengan mata tertutup, saya pun merasa tubuh tidak seimbang. Maka saya pun langsung mau muntah. Fisik saya betul tidak karuan, tidak stabil. Maka dengan terpaksa saya pun harus terus tidur di ranjang dengan mata yang tertutup. Dan kalau ada bunyi suara, walaupun suaranya volumenya itu kecil sekali, terasa sangat berisik. Dan kepala saya langsung pusing. Saya langsung merasa otak saya sangat tidak seimbang. Fisik sangat tidak seimbang. Dan saya betul-betul merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sama sekali saya tidak bisa beraktivitas. Saat-saat itu saya sangat membutuhkan ketenangan.
agar ada keseimbangan di otak saya dan di jasmani saya. Agar jasmani saya pun bisa segera pulih, seimbang kembali supaya sehat. Ya, saya menjadi sadar. Manusia sangat membutuhkan keseimbangan di fisik, di jasmaninya. Dan bagaimana kalau yang berhubungan dengan kerohanian? Apakah manusia juga membutuhkan keseimbangan di dalam kerohaniannya? Saudara-saudara, kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-16 sampai 18 tadi, rupanya Salomo di kitab Pengkhotbah ini dia ada membahas tentang keseimbangan hidup rohani kita. Dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 16 sampai 18 mengungkap yang sudah kita baca bersama tadi, ya. Memang kita tahu bahwa ayat-ayat ini sukar untuk ditafsir dan bisa membingungkan banyak orang. Dan mereka akhirnya karena bingung, kemudian mereka itu mengira bahwa dalam kerohanian seseorang, mereka mungkin tidak boleh terlalu saleh. Mereka tidak boleh terlalu berhikmat. Dan juga orang fasik tidak boleh terlalu fasik. Ya, agar tidak menjadi orang yang dianggap bodoh. Sepertinya bagi mereka yang salah menafsir, sepertinya bahwa kerohanian mereka cukuplah suam-suam kuku saja. Ya, setengah-setengah sajalah. Berbuat dosa sekali-sekali oke lah. Atau ya sekali-sekali ya oke sewaktu-waktu bolehlah. Pokoknya tidak terlalu saleh, tidak terlalu berhikmat, tidak terlalu fasik dan tidak bodoh. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan teliti kitab Pengkhotbah, seluruh kitab Pengkhotbah ini dan juga dari bahasa asli dari ayat-ayat tersebut, maka ya pengertiannya jelas bukanlah demikian. Bukanlah sebagaimana praduga orang yang tadi. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Apa yang pernah dia lihat dan apa yang pernah dia alami. Salomo pernah mengalami segala macam kejayaan manusia. Dia pernah memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia punya kebesaran, dia punya kedudukan, kekuasaan, kehormatan, ketenaran, dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya dia jatuh. Dan dia pun menyadari bahwa segala sesuatu yang dia punya adalah sia-sia. Kalau tanpa Tuhan, kalau berjalan di luar Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahasa asli dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 16, rupanya mempunyai pengertian bahwa ada orang rupanya pada saat itu yang sudah menganggap bahwa dirinya sendiri di posisi yang sudah terlalu saleh dan terlalu berhikmat. Padahal saleh dan hikmatnya itu cuma menurut dirinya sendiri. Menurut konsepnya sendiri, pendapatnya sendiri, tafsirannya sendiri. Dan ini bukan saleh dan berhikmat yang sesungguhnya. Jadi mereka memiliki konsep tersendiri tentang saleh dan tentang berhikmat. Dan ini yang justru bisa membawa mereka dalam kesesatan yang membinasakan dan juga yang mematikan diri mereka. Saudara, di dalam sejarah Israel tercatat bahwa orang-orang Yahudi sangat menghargai hari Sabat. Sehingga di hari Sabat mereka tidak mau melakukan apapun. Konsep Sabat dari mereka itu sangat keterlaluan. Sehingga dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketaatan mereka akan hari Sabat pun menjadi sangat keterlaluan. Sehingga gak heran saudara, kalau kita melihat di zaman Tuhan Yesus, mereka pun harus selalu bertikai, ya, bertentangan dengan Tuhan Yesus soal ketaatan akan hari Sabat.
Ya, mereka memiliki aturan-aturan tambahan sendiri tentang hari Sabat. Contohnya demikian. Firman Tuhan hanya berkata, jangan bekerja di hari Sabat. Nah, tetapi mereka kemudian mendefinisikan yang namanya bekerja menurut pendapat mereka sendiri. Mereka memiliki arti definisi yang namanya bekerja seperti ini, bla bla bla. Termasuk membawa beban pun tidak boleh. Maka kalau hari Sabat ada yang membawa beban, itu adalah dosa dan tidak boleh dilakukan. Maka mereka membuat aturan. Kalau hari Sabat membawa topi yang lebarnya sekian senti, ya mereka sudah ini kalau sekian senti ya, itu namanya membawa beban. Kalau membawa beban itu artinya bekerja. Kalau bekerja itu artinya dosa. Maka hari Sabat tidak boleh memakai topi. Para perempuan di hari Sabat tidak boleh memakai anting. Kalau memakai anting itu artinya membawa beban. Nih ada beban di telinga. Bawa beban itu. Dan beban artinya bekerja. Dan kalau memakai anting pada hari Sabat berarti bekerja. Dan ini adalah dosa. Kalau ada perempuan mau melahirkan di hari Sabat, ya mereka tidak mau tolong. Kalau di hari yang lain, kalau mau melahirkan boleh ditolong. Tapi kalau hari Sabat nggak boleh. Nggak boleh ditolong, itu identik dengan bekerja. Itu namanya dosa. Kalau mau makan telur, boleh aja makan telur yang ditelurkan ayam di hari yang lain. Tetapi kalau telur itu ditelurkan ayam pada hari Sabat, nggak boleh, itu dosa. Di hari Sabat pun, kalau menulis satu huruf itu bagi mereka tidak terbaca artinya, itu boleh. Misalnya di sini tulis A, B, di sini tulis A. Ya, enggak terbaca kan? Itu artinya apa? Boleh. Tapi kalau dua huruf itu digabungkan, misalnya B, A, ada dua huruf atau satu kata, itu kan terbaca. Itu enggak boleh, itu namanya bekerja. Ya, itu enggak boleh itu, sehingga akhirnya itu pun dosa. Jadi, saudara, mereka itu terlalu aneh. Kesalahan mereka dalam mentaati hari Sabat terlalu aneh. Dan kesalahan demikian cuma menurut pikiran mereka sendiri. Sampai-sampai saudara, mereka pun tidak mau selamatkan dirinya di dalam bahaya kalau hari Minggu, kalau hari Sabat. Maksudnya kalau hari Sabat enggak mau. Ya, kalau mereka diserang musuh di hari Sabat, mereka cuma mendiam diri, tidak membela diri. Karena kalau membela diri identik dengan bekerja dan itu dosa, tidak boleh dilakukan. Nah, saudara-saudara, maka di dalam catatan apokrif, yaitu di dalam 2 Makabe pasal 5 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa tentara Apolonius yang sudah tahu kesalehan mereka yang terlalu aneh ini, ia pun memakai kesempatan ini. Yaitu di hari Sabat menyerang mereka. Maka dengan mudah mereka dibunuh. Karena apa? Karena semua hendak membela diri. Mereka begitu mudah dibinasakan, dibunuh satu persatu. Dan mereka sama sekali tidak melawan, tidak membela diri. Ya, pokoknya cuma diam diri. Karena kalau membela diri itu akan bekerja dan itu adalah dosa. Maka mereka pun mudah sekali untuk dibunuh dan menjadi mati. Jadi mereka sudah mempertahankan kesalehan dan hikmat menurut mereka dengan keterlaluan. Nah, ini identik dengan mereka merasa diri mereka yang sudah paling benar, paling saleh, paling berhikmat. Akibatnya mereka pun mudah dengan konyol dibunuh, dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudara, pengkhotbah rupanya terdorong mengkritik tipe orang-orang yang demikian. Maka ia berkata, jangan terlalu saleh dan jangan terlalu berhikmat, karena kamu akan membinasakan dirimu sendiri. Di terjemahan yang lain berkata, mengapa kamu membunuh dirimu sendiri? Jadi ada komunitas yang sangat kaku dengan konsep-konsep
mereka tentang saleh dan berhikmat. Dan inilah yang mau dikritik oleh pengkhotbah. Ya, agar mereka tidak terlalu saleh dan tidak terlalu berhikmat yang overdosis tersebut. Ya, agar mereka tidak terlalu saleh dan tidak terlalu berhikmat yang seperti overdosis tadi. Jadi ini bukan hidup saleh, bukan hidup berhikmat yang sesungguhnya, tetapi yang overdosis sesuai pendapatnya. Nah, saudara-saudara, di sisi yang lain, pada saat itu rupanya juga ada orang-orang yang hidupnya itu terlalu fasik. Terjemahan lain adalah orang fasik yang terus menambah kejahatannya. Bukan satu kali kejahatan, terus menambah kejahatannya. Sehingga juga dikatakan membawa diri mereka ke kematian sebelum waktunya. Misalnya demikian, supaya kita bisa paham apa artinya, ini aku gak mudeng gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya begini. Karena kefasikannya, maka yang bersangkutan minum minuman keras. Dan tidak cukup sampai di sini aja, minum minuman keras saja, tidak cukup sampai sini. Tetapi mereka pun membiarkan diri sampai mabok. Ya, dan sampai mabok tidak tergendali dan tidak karuan. Sampai juga berguling-guling di jalan. Dan kemudian dengan tidak sadarkan diri, sehingga dirinya pun mudah mengalami kecelakaan, mengalami kematian sebelum pada waktunya menurut pengkhotbah. Demikian juga misalnya contoh lain, karena kefasikannya yang bersangkutan itu rupanya merasa tidak cukup kalau minum satu minuman saja, satu minuman keras saja nggak cukup, tetapi minuman keras itu dicampur, dioplos dengan minuman-minuman keras yang lain agar lebih jos, lebih kuat, lebih hebat, lebih nikmat. Tetapi yang bersangkutan mengalami kematiannya. Contoh lain karena kefasikannya misalnya sesuai dengan zaman ini. Yang bersangkutan ugal-ugalan di jalan. Bukan saja ugal-ugalan tanpa ya disiplin lalu lintas. Tetapi sampai dia ngebut-ngebutan dengan sembarangan, terjang sini, terjang sana. Ya, bukan hanya tidak ikut disiplin lalu lintasnya, tapi terjang sini, terjang sana, dan tanpa helm. Akibatnya yang bersangkutan pun mengalami kecelakaan yang fatal dan mengalami kematian sebelum waktunya, kalau itu dikatakan pengkhotbah. Jadi saudara, ada orang-orang yang saat itu terlalu saleh dan terlalu berhikmat sehingga mengalami kematian yang konyol. Dan ada juga orang-orang yang terlalu fasik sehingga mengalami kematian konyol. Kematian yang menurut pengkhotbah itu ada kematian yang belum pada waktunya. Jadi Salomo di kitab pengkhotbah ini sedang mengkritik dua sikap ekstrim yang ada pada saat itu. Yaitu yang pertama ekstrim kiri. Yaitu sikap yang terlalu sikap yang terlalu saleh dan terlalu berperilaku berhikmat, yang mana hikmat dan saleh yang menurut pendapat mereka sendiri. Yang kedua ekstrim kanan, sikap yang terlalu fasik. Dan menurut pengkhotbah kedua sikap ini adalah sikap yang bodoh. Sikap yang membawa mereka ke kematian yang dini karena mereka mau mati, karena mereka dikatakan sepertinya mau mati sebelum waktunya. Maka pengkhotbah berkata, jangan terlalu saleh dan jangan terlalu berperilaku berhikmat dan jangan terlalu fasik. Ya, jangan bodoh. Ayat 18 pengkhotbah berkata, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Artinya apa? Artinya mereka itu perlu memiliki keseimbangan di dalam kehidupan rohaninya. Dan ini dapat terjadi kalau mereka sungguh-sungguh takut kepada Allah. Karena apa? Ayat 18c, karena hanya dengan takut kepada Allah, mereka akan dikatakan terluput dari kedua ekstrim rohani yang ada. Jadi pengkhotbah di sini menekankan bahwa mereka itu perlu memiliki keseimbangan rohani yang berdasarkan sikap yang takut kepada Allah. Saudara-saudara, bagaimana mereka bisa memiliki keseimbangan rohani yang berdasarkan sikap takut kepada Allah? Tidak lain saudara,
dengan cuma mengikuti aturan main Allah saja. Dia satu-satunya komandan yang harus diikuti. Bukan mereka bisa seenaknya memasukkan pendapat-pendapat mereka pada nilai-nilai kebenaran daripada Allah. Ya, mereka perlu memiliki keseimbangan rohani yang dibangun berdasarkan hidup takut kepada Allah. Jadi bukan menurut pikiran mereka, bukan menurut pendapat mereka, konsep diri mereka yang manusiawi tersebut, tetapi murni sebagaimana kebenaran Allah saja. Sehingga mereka tidak jatuh ke ekstrim kiri maupun kanan yang akhirnya mudah membinasakan atau mematikan mereka, atau yang merugikan mereka, atau mereka bisa dianggap bersikap bodoh. Nah, saudara-saudara, apakah kita ini memiliki keseimbangan rohani yang murni berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja? Saya pernah diceritakan seseorang demikian. Ada seorang anak Tuhan dan orang tuanya itu belum Kristen. Nah, orang tuanya yang belum Kristen dia kemudian meninggal dan diupacarakan secara non-Kristen. Apa yang terjadi? Anak Tuhan ini tidak mau datang melayat, ya, dan melihat jenazah orang tuanya. Baik pada saat dimasukkan ke peti jenazah maupun sampai dikuburkan, dia nggak mau datang. Tetap dia tidak mau melayat. Apa alasannya? Yang bersangkutan berkata, berhubung di sana itu memakai upacara non-Kristen, maka tempat itu tidak kudus, tempat itu najis. Ya, maka dia yang menjaga kekudusan hidup, dia menghindari tempat yang dianggapnya najis itu, yang dianggapnya tidak kudus itu. Sehingga dia sama sekali tidak melihat jenazah orang tuanya walaupun terakhir kalinya. Dan dia pun tidak mau tahu menau jenazahnya mau dikubur di mana, dia juga nggak datang. Menyedihkan sekali. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang memiliki keseimbangan rohani yang berdasarkan takut kepada Allah pasti menghormati orang tuanya, pasti mengasihi orang tuanya, pasti akan mau memberi yang terbaik kepada orang tuanya, apalagi di akhir hidupnya. Ya. Dan serta pasti mau menjaga dirinya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga pasti akan datang melayat dan ikut berandil dengan baik dalam menguburkan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, saya pernah diceritakan ada anak-anak Tuhan yang demikian. Yang bersangkutan itu setia. Setia beribadah, setia baca Alkitab tiap hari, setia berdoa tiap hari. Tetapi di keluarganya mereka mengenal dia seorang yang egois, paling egois. Ini loh yang paling egois, yang rajin baca Alkitab. Ini loh yang paling egois, yang rajin berdoa, yang ke gereja. Ini nih yang paling egois nih. Suka marah-marah seenaknya. Juga seorang yang tidak bertanggung jawab. Dan di dalam pekerjaan selalu tidak jujur. Tetapi orang ini merasa rohani. Rohaninya dianggap dia merasa sudah baik. Padahal dia tidak memiliki keseimbangan rohani yang berdasarkan takut kepada Tuhan. Sehingga imannya tidak diwujudkannya di dalam realita hidup. Banyak orang Kristen juga beranggapan bahwa kehidupan rohaninya pun sudah baik. Karena dia sudah mendukung pengembangan gereja Tuhan. Dia selalu mendukung gereja Tuhan dengan tenaganya, dengan dananya, dengan pikirannya. Tetapi dalam realita hidup yang bersangkutan selalu berdosa. Bukan pelaku firman Tuhan. Tidak terlihat dia pelaku firman Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang setia menggarap pelayanan Tuhan. Dan baginya semua waktunya boleh disitanya mengurus pelayanan gereja. Sehingga waktunya di kantor yang seharusnya dia menggarap pekerjaan kantor juga disitanya memikirkan pelayanan gereja.
Sehingga pekerjaannya di kantor tersebut tidak digarapnya dengan baik, tidak digarapnya dengan maksimal. Dan yang bersangkutan menjadi batu sandungan bagi orang lain di kantor tersebut. Dan pada saat dia di rumah, ya, dia memakai waktunya terus memikirkan, terus menggarap pelayanan gereja. Sehingga anggota keluarganya pun tidak mendapatkan waktunya lagi. Anak-anaknya yang membutuhkan bimbingannya sebagai orang tua, nasihatnya sebagai orang tua, membutuhkan kehadirannya, membutuhkan kasihnya, membutuhkan pertolongannya, tidak mendapatkannya. Saat anggota keluarganya sakit dan urgen, harus dibawa ke rumah sakit, membutuhkan dia mengantar ke dokter ke rumah sakit, dia menolaknya dengan alasan saya ini sedang memikirkan dan menggarap pelayanan gereja Tuhan. Saudara-saudara, keseimbangan rohani yang berdasarkan takut kepada Tuhan bukanlah demikian. Tetapi benar-benar arahannya sesuai dengan kebenaran Tuhan yang utuh, yang komplit, sebagaimana sudah intinya sudah diberikan di dalam Alkitab. Jadi bukan sesuai pendapat, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan konsep masing-masing manusia. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kiranya kita dapat mengerti renungan firman Tuhan dengan baik hari ini. Dan kita pun mau meminta pertolongan daripada Allah untuk memampukan kita ini memiliki keseimbangan hidup secara rohani yang berdasarkan sikap yang takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kehidupan rohani yang baik seperti apa. Tuhan, Engkau ingin kami memiliki kerohanian yang sangat baik. Memiliki kerohanian yang sangat berhikmat. Tetapi dengan standar yang jelas. Yaitu berdasarkan yang memiliki keseimbangan rohani yang berdasarkan takut kepada Tuhan. Dan bukan berdasarkan konsep-konsep diri kami sendiri. Tolong kami tidak jatuh di dalam kesalahan kami. Tetapi kami bisa memiliki konsep yang benar. Sehingga kami bisa mewujudkan hidup yang benar. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kami di dunia ini pun tidak menjadi batu sandungan. Kehidupan kami di dunia ini pun dapat kami maksimalkan dengan baik. Yang memiliki keseimbangan rohani yang baik. Keseimbangan rohani yang bukan hanya di gereja Tuhan. Tapi dalam keluarga dan pekerjaan dan dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi alat Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam segala segi hidup kami. Tuhan tolong kami. Tanpa Engkau kami lemah. Kami membutuhkan konsep yang benar supaya kami bisa mewujudkan hidup yang benar. Dan kami juga bisa di dalam segala keadaan kami bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mampukan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Saat ini kami serahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, berkati keluarga kami. Tolong supaya keluarga kami masing-masing tetap ada dalam naungan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Tuhan tolong supaya pekerjaan kami dalam situasi-situasi yang sulit seperti apapun. Kami sungguh bisa mengandalkan Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Mempercayakan Tuhan mampu memimpin hidup kami. Sebagaimana kami hadir di dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan kami pasti bisa hidup bersama dengan Tuhan kami. Melanjutkan perjalanan hidup kami. Dan semua pekerjaan kami pasti ada dalam naungan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami. Engkau tahu kesehatan kami masing-masing. Jika ada di antara kami yang sedang sakit di tempat ini maupun saat ini ada di rumah.
maupun khususnya para lansia yang fisik mereka bisa lemah karena usia. Tuhan kuatkan anak-anakmu yang sakit. Secara manusia kami ingin mereka ditolong, disembuhkan. Tapi kami juga percaya apapun yang diizinkan Tuhan pasti baik. Dan Tuhan pasti mampu memberi yang terbaik untuk mereka. Sehingga mereka dengan iman yang kuat, iman yang baik menghadapi sakit mereka. Dan dalam kondisi sakit kami mohon Tuhan, mereka tidak mengecewakan Tuhan. Mereka tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi mereka tetap dengan kondisi seperti apapun bisa memuliakan Engkau. Dan kami mohon Tuhan, jika boleh Engkau sembuhkan mereka, beri yang terindah untuk mereka. Saat ini kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bahwa gerejamu di tempat ini ingin sekali, rindu sekali. Semua orang yang Tuhan izinkan masuk ke gereja ini dapat berakar, bertumbuh, berbuah dengan baik di dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa memiliki kehidupan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Memiliki kehidupan yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki kelompok-kelompok kecil yang bisa menjadi satu sarana membina, menolong anak-anakmu ini. Karena itu Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah ikut di dalam kelompok-kelompok kecil supaya mereka setia. Dalam tantangan seperti apapun mereka mau menerobosinya dengan baik untuk setia. Bisa bertumbuh dengan baik dalam kelompok kecil maupun mereka menolong saudara-saudara yang lain untuk bisa bertumbuh dengan baik dalam kelompok kecil. Dan yang belum ikut Tuhan juga tolong supaya mereka bisa menyadari pentingnya kelompok kecil. Dan mereka pun digerakkan oleh Tuhan untuk mau meluangkan waktu untuk memakai kesempatan yang ada supaya mereka bisa menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kelompok, para mentor yang ada. Tuhan membekali, Tuhan melengkapi, Tuhan berikan hati yang selalu dipakai oleh Tuhan dengan baik. Sehingga mereka dapat mendekati orang-orang yang Tuhan izinkan bergabung dalam kelompok kecil mereka. Baik, seluruh bisa di-mentoring dengan baik. Sehingga semua mentoring dapat berlangsung dengan baik. Dan kelompok-kelompok kecil pun dapat terus hidup dengan baik. Dan bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa sesat untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dan memiliki hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa bagi negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Tuhan, kami tahu tahun 2024 kami akan memasuki pemilu. Ya Tuhan, tapi saat-saat ini kami sudah melihat ya akan hal-hal yang berhubungan dengan politik ini terus memanas. Kami mohon Tuhan tolong jaga dan Tuhan tolong berikan keamanan dan Tuhan tolong ya supaya semuanya mereka memiliki kehidupan yang takut kepada Tuhan dan tidak sembarangan. Dan kami mohon Tuhan pada hari saatnya betul-betul ada pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk memimpin negara ini. Sehingga negara kami ini dapat terjaga dengan baik dalam keamanan dan di dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan hal ini kepada Engkau karena kami tahu bahwa Engkau penguasa alam semesta ini, Engkau mampu mengendalikannya. Maka kami serahkan negara kami Indonesia dengan segala kondisi ekonomi pula. Bukan hanya politik tapi ekonomi juga Tuhan tolong. Bapak, saat ini kami juga terus berdoa untuk COVID yang ada di dunia ini, khususnya juga di Kota Semarang. Dan kami bersyukur sebenarnya kondisi semakin membaik. Dan kami bersyukur juga sudah ada obat penanganan hal ini. Dan hal ini pun COVID ini sudah menjadi penyakit yang biasa. Tolong anak-anakmu bisa menyadarinya sehingga mereka memiliki keberanian untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan tidak membiarkan diri untuk menikmati online terus. Tetapi punya hati bahwa datang menyenangkan Tuhan, memberikan ibadah yang di dalam gereja Tuhan. Untuk bisa bersekutu pula dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ya Tuhan, tolong akan hal ini. Kau terus membuka wawasan anak-anakmu tentang masalah COVID ini. Sehingga anak-anakmu bisa kembali beribadah kepada Engkau melalui gerejamu di tempat ini. Bapa, kami serahkan doa-doa kami kepada Engkau yang penguasa alam semesta, pemilik hidup kami dan yang mampu mengarahkan kehidupan kami sesuai dengan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.